Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid dengan NIP 2001 0206 2025 05 dengan jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tupoksi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2019. Pada PMK 37 Tahun 2019, tupoksi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dibagi menjadi dua, yaitu tugas pokok dan tugas tambahan. Tugas pokok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutahiran data. Yang kedua, melakukan pengolahan dan analisis data. Yang ketiga, melakukan kajian teknis. Yang keempat, menyusun rekomendasi kebijakan. Yang kelima, melakukan persuasi kebijakan. Yang keenam, melakukan analisis dan penyajian informasi keuangan dan non-keuangan. Yang ketujuh, menyusun makalah. Dan yang kedelapan, melakukan pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk tugas tambahannya, yaitu yang pertama membuat modul bahan ajar pelatihan analisis keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, membuat karya tulis ilmiah di bidang keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, membuat model kebijakan sebagai bahan pelatihan analisis keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membuat alat bantu pelatihan analisis keuangan pusat dan daerah. Yang kelima, mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan pusat dan daerah. Yang keenam, menyusun dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah. Dan yang ketujuh, melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya. Berdasarkan tupoksi di atas, ada 5 isu yang terjadi di instansi saya. Yang pertama, belum optimalnya analisis dan penyajian informasi keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, belum adanya pelatihan terkait analisis keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, belum adanya pemantauan dan evaluasi terkait hasil analisis keuangan pusat dan daerah yang efisien. Yang keempat, belum adanya kebijakan terkait identifikasi, inventarisasi, dan pemutahiran data yang menjelaskan secara detail. Dan yang kelima, belum optimalnya penyusunan dan pengembangan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang analisis keuangan pusat dan daerah. Dari 5 isu tersebut, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode APKL, yang mana 3 nilai teratas diambil dan dianalisis lagi menggunakan metode USG. Dan hasil yang didapat adalah yang pertama, belum optimalnya analisis dan penyajian informasi keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, belum adanya penyajian terkait analisis keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, belum adanya pemantauan dan evaluasi terkait hasil analisis keuangan pusat dan daerah yang efisien. Dan kemudian masalah dengan urgensi teratas akan dianalisis kembali menggunakan metode fishbone diagram. Isu yang menjadi urgent adalah belum optimalnya analisis dan penyajian informasi keuangan dan non-keuangan yang disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai analisis keuangan pusat dan daerah, belum adanya pelatihan tentang analisis keuangan pusat dan daerah, belum adanya kebijakan serta aturan yang menjelaskan secara detail mengenai analisis keuangan, dan belum adanya digitalisasi khusus untuk analisis dan penyajian data keuangan. Untuk alternatif pemecahan masalah dari beberapa akar masalah tersebut adalah pengadaan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai analisis keuangan pusat dan daerah, pembuatan modul atau pemaparan kebijakan analisis keuangan pusat dan daerah secara lebih detail, dan yang terakhir, pemanfaatan tools digitalisasi secara daring
dengan memanfaatkan tools sederhana seperti Google Sheet Spread dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.